besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan di sini berarti harus ada alat ukurnya. Nah, di situ untuk yang besaran dan satuan Bapak ingin kembalikan lagi materi yang sebelumnya, khawatirnya lupa, ya kan? Nah, mengingat kembali masa lalunya, jangan sampai lupa, karena memang kalau misalnya memang disebutkan di sini kita harus selalu mengingat masa lalu. Nah, di sini ya untuk besaran dan satuan di sini, besaran itu ada dua. Oke, yang pertama dari besaran pokok di sini ya, besaran pokok di sini berarti itu besaran pokoknya ada berapa? Nah, yang pertama itu itu ada jenis-jenis alat ukurnya. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, apa untuk yang tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya di sini, ini berarti yang pertama di sini ada yang di sini berarti ada tujuan pembelajaran. Peserta didik atau siswa dapat menganalisis peranan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua dalam tujuan pembelajaran hari ini kita itu adalah peserta didik ataupun siswa dapat melakukan percobaan berdasarkan metode ilmiah terkait dengan pengukuran. Nah, pengukuran yang akan kita coba di sini itu menggunakan alat jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini berarti itu termasuk dari jenis alat ukur yang dimana nama besarannya apa? Besaran pokoknya apa? Termasuk dari jenis alat ukur apa? Di sini berarti untuk tujuan pembelajaran yang kali ini kita lakukan di sini berarti kita harus menganalisis dari peranan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran berarti di sini peranan pengukuran mungkin pas waktu pada saat kalian itu demam, ya kan? Nah, pasti ketika pas memang kalian demam di sini itu ada jenis alat ukur yang memang untuk mengukur suhu badan kalian. Apa jenis alat ukurnya? Meter. Nah, oke, berarti di sini dalam kehidupan sehari-hari tentunya pengukuran ini sangat berperan. Perannya itu untuk mengetahui di mana ketika pas memang kalian sakit di sini untuk menunjukkan suhu badan kalian dengan menggunakan alat. Nah, berarti di sini kalian ketika pas memang bukan hanya dari alat ukur suhu saja, tetapi di sini ada juga dari yang memang ibaratnya jenis alat ukur panjang. Nah, jenis alat ukur panjang di sini berarti di sini ada yang namanya jenis alat ukur dengan menggunakan penggaris. Apalagi jangka sorong, terus terus apa? Meteran, meter, ya, oke. Nah, itu untuk alat ukur panjang. Terus di sini untuk jenis alat ukurnya juga ada alat ukur untuk mengukur massa. Ya, massa berarti itu alat ukurnya apa? Kalau misalnya memang dalam kehidupan sehari-hari, ketika pas memang kalian pernah nggak melakukan suatu pengukuran dengan timbangan? Ukur? Oke, berarti ketika pas memang dalam massa tersebut itu alat ukurnya dengan timbangan dengan mengukur berat badan. Ketika pas memang alat ukur berat badan di sini termasuk ibaratnya ketika pas memang kalian berat badan tersebut itu termasuk berat badan kalian berapa. Nah, di situ ada namanya besaran dan satuan. Makanya di sini tidak terlepas dari yang namanya besaran dan satuan di sini dengan pengukuran. Kalau misalnya memang ibaratnya kita mengukur tanpa ada yang namanya satuannya, mungkin bisa aja, tetapi hasilnya akan tidak maksimal. Nah, ini berarti
mengerti. Untuk yang selanjutnya, materi yang awal di sini dari besaran satuan dan dimensinya. Terus untuk yang sekarang berarti pengukuran dalam fisika. Pengukuran dalam fisika, nah yang untuk yang sekarang kita pelajari, mungkin ini ada yang namanya dari tadi besaran dan satuan, dimensi, kita udah ke materi sebelumnya, dan sekarang berarti kita untuk yang materi yang namanya pengukuran dalam fisika. Nah, di sini berarti kalau misalnya memang kita lihat untuk yang peranan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengukur besaran fisikanya. Nah, untuk yang di sini kalian coba untuk yang ini ya, dalam kehidupan sehari-hari ada contoh dari yang ini. Nah, di sini ya, coba lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin nanti kalian dengan menggunakan pengukuran kalian bisa mengukur dengan menggunakan ini alat ukur apa? Oke, dari video yang Bapak tampilkan, coba kalian jawab pertanyaan dari Bapak ya, dari yang video Bapak tampilkan tersebut. Mengapa kita harus menggunakan alat ukur meteran? Karena dalam menghitung satuan panjang menggunakan alat ukur berupa meteran. Karena dalam satuan besaran ukur fisika kita harus menggunakan meteran. Oke, siapa lagi yang ingin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi, yang dimana kalian lihat dari video tersebut mengapa kita harus menggunakan alat ukur meteran? Dalam video tersebut digambarkan ada seseorang mengukur tanah menggunakan meteran. Mengapa harus meteran? Karena dalam satuan fisika, satuan panjang di video tersebut adalah meter, supaya hasilnya lebih akurat. Jadi untuk mengukur segala sesuatu yang panjang menggunakan meteran atau mistar. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Pengukuran panjang tadi menggunakan mistar ya, menggunakan mistar ataupun penggaris ya. Terus untuk jenis alat ukurnya tadi mengukur panjang itu menggunakan pengukuran pada jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong tersebut itu alat ukur untuk apa sih? Siapa yang tahu? Apa? Dan keras? Siapa? Jangka sorong ya, alat ukur untuk mengukur apa? Diameter dalam benda ya. Nah, kedalaman benda dan yang lainnya itu dari jenis alat ukur yang memang untuk mengukur alat ukur yang memang untuk kecil ya, untuk yang berupa skala kecil. Nah, di sini kalian untuk pembelajaran hari ini, dimana untuk yang tujuan pembelajaran kita jenis-jenis alat ukur yang memang sudah tadi dijelaskan sama Bapak. Terus untuk peranannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan untuk yang sekarang kita tujuan pembelajaran yang keduanya itu mempraktikkan alat jangka sorong. Nah, di sini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, dibagi kelompoknya masing-masing, di mana alat ukur yang jangka sorong tersebut karena memang keterbatasan alatnya, di mana sekolah kita juga di sini masih belum ada untuk ruangan laboratoriumnya ya. Berarti nanti Bapak membagikan untuk yang KPD-nya atau penyebarnya lembar partiturnya, di mana di sini kalian mengisi dengan kelompoknya dan nantinya dijelaskan sesuai dengan yang memang kalian lakukan ya. Oke, bagian-bagiannya udah? Bagian-bagiannya udah. Kita lanjut dari yang kita menggunakan jangka sorongnya ya. Kita menggunakan jangka sorongnya, di mana untuk yang jangka sorong di sini itu ada rumusnya ya. Untuk menghitung dari jangka
di mana ada luasnya ataupun ibaratnya hasilnya sama dengan skala utamanya. Nah, ditambah dengan skala nonius dikalikan dengan jumlah ketelitiannya. Nah, jumlah ketelitiannya itu berarti tergantung ya apa nilai skala terkecil ataupun ibaratnya MSD-nya. Nah, utamanya berapa? Dilihat. Berarti di sininya di angka 2. Nah, di angka 2 berarti 2, berapa di sini? 2,1. 2,1 di sini berarti kalian menggunakan skala utamanya dari pengukuran tersebut 2,1. Terus ditambahkan lagi dengan skala nonius. Skala nonius yang mana? Yang di bawah. Oke. Nah, terus di sini skala noniusnya berapa? Itu udah di angka berapa? Berarti yang sejajar, ya, yang garisnya lurus atas dengan bawah dengan skala utama dan skala nonius itu harus sejajar. Di mana berarti di angka 4. Itu berarti benar nggak di angka 4? 1, 2, 3, 4. Nah, sejajar. Nah, berarti kalian tulis 4. Terus dikalikan dengan skala terkecilnya. Nilai skala terkecilnya berapa? Digunakannya itu adalah 0,01 cm. Nah, di mana perhitungannya skala utama ditambah dengan skala nonius dikalikan dengan NSD-nya. Berarti 2,1 ditambah dengan 4 dikalikan 0,1. 2,1 ditambah dengan 0,04 cm berarti hasilnya itu adalah 2,14 cm. Nah, itu untuk hasil dari pengukurannya. Dari hasil pengukurannya tersebut itu ada nilai ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastiannya di sini adalah 0,005 cm sehingga untuk pengukuran panjang tersebut ataupun benda tersebut menjadi 2,140 kurang lebihnya itu adalah 0,005. Nah, di sini untuk yang dituliskan dari nilai ketidakpastiannya. Sehingga nanti ketika pas kalian melakukan praktikum, nilai skala utamanya berapa, nilai skala noniusnya berapa dan dikalikan dengan jumlah NSD-nya berapa, baru nilai ketidakpastiannya itu berapa. Benda yang pertama di situ kalian melakukan ini menggunakan telepon gitu ya. Nah, benda yang pertama itu kalian itu berarti ya. Nah, di sini kalian berapa nilai dari pengukuran tersebut kalian berarti catat di KPD-nya ya. Nah, di sini ini juga bisa ditarik ataupun digeser ya. Nah, kalian ketika pas memang ibaratnya menggeser yang ini berarti nilai skalanya berapa, nilai skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Di sini udah ada. Tapi di sini ingat, ini kalau misalnya memang kalian pencet lagi, ini akan bendanya lebih besar, lebih kecil dan sedang ukurannya. Makanya di situ kalian melakukannya sampai 3 kali untuk melakukan pengukuran dari data sorong. Kalau misalnya yang nilai sekali benda yang kecil, nah kalian lihat berapa, itu nilai skala utamanya berapa, terus yang kedua berarti nilai ukuran benda yang keduanya, berarti di sininya berapa, ya. Terus dilakukan lagi pengukuran, itu pasti nilainya dari yang besar, yang kecil, dan yang sedang itu akan berbeda. Di sini ada 4 buah ya, 2 benda yang memang harus kalian ukur, di mana pengukuran dari jangkauan sorong tersebut. Berarti kalau menggunakan iron block, nah, iron block berarti di sini menggunakan ada volume apa? Volume balok. Ya. Menggunakan volume balok berarti kalian di sini panjangnya berapa? Nah, terus kalian bisa ubah lagi di mana di sini. Nah, tebal tingginya berapa? Terus lebarnya berapa? Ya. Ini kan bisa dilihat ya. Ini kalau misalnya memang ini panjangnya ya. Terus kalian lihat dekatnya ininya dari dekat ataupun sana, terus yang di sininya lihat lagi ini bisa buat lagi panjang, lebar sama tinggi.
ini kan dari bulan tersebut, 4 bulan tersebut itu kalian maupun dalam bulannya ya Kak. Untuk melihat hasilnya yang ini ya, melihat hasilnya yang kalian bisa geser. Nah kalau bisa memang digeser, ini berarti kalian ini berapa ya? Ini berapa nilai skala utamanya di sini ada berapa, nilai skala ini berapa dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan tentang pengukuran jangka sorong. Jadi kemarin ada 4 yang namanya ada benda, ada iron block, spare, silinder, dan beaker. Kita telah menghitung semuanya dari yang iron block. Skala utamanya ada 2,2, 1,5, panjang lebar. Panjangnya itu ada 2,2, lebar ada 1,5, tingginya ada 0,5. Terus di skala radiusnya panjangnya ada 7, lebar ada 7, tingginya ada 4. Terus ditemukan hasil 2,27, 1,57, dan 0,54. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan membagikan refleksi peserta didik
untuk kalian dimana untuk pencapaiannya pada proses pembelajaran hari ini ya. Silakan nanti kalian isi dari lembar refleksi yang Bapak bagikan ini